Selamat malam, perkenalkan nama saya Dev Benaywaluyo dari kelas X MIPA 3 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rekaman materi bab 2 PPKN semester 2 dengan judul Ancaman Terhadap Negara dan Strategi Mengatasinya. Ancaman terhadap negara dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri merupakan ancaman yang menggunakan senjata dan dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara. Ancaman militer itu sendiri kemudian dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu ancaman militer dari dalam negeri dan ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer dari dalam negeri adalah ancaman yang bersumber dari pihak internal, yaitu dapat berupa pemberontakan bersenjata atau pemberontakan yang melawan pemerintah Indonesia yang sah, seperti contohnya G30 SPKI, kemudian konflik horizontal atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial yang sama seperti antar ras, antar agama, dan antar golongan. Kemudian aksi teror bersenjata atau terorisme yang menebarkan rasa ketakutan dan menimbulkan korban, serta gerakan separatisme atau gerakan yang memisahkan diri dari negara, seperti Timor Timur yang memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara mandiri yaitu Timor Leste. Ada pula yang kedua merupakan ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer luar negeri memiliki tujuan untuk menguasai suatu negara, dapat berupa sabotase atau tindakan merusak dan menghancurkan guna mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. Yang kedua, pelanggaran batas wilayah. Yang ketiga, spionase atau tindakan memata-matai. Dan yang keempat adalah agresi militer atau tindakan menyerang negara lain. Dari sekian banyaknya ancaman yang dapat terjadi terhadap suatu negara, pasti negara memiliki strategi guna mengatasi ancaman militer tersebut. Di Indonesia, strategi dalam menghadapi ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Yang pertama adalah upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan dalam mengatasi ancaman militer seperti memperkuat kecintaan terhadap tanah air dan mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman sehingga mengurangi konflik. Yang kedua adalah upaya represif atau langkah penindakan terhadap ancaman militer seperti halnya pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin, maka kita melakukan tindakan memperingatkan dan memerintahkan pesawat tersebut untuk meninggalkan wilayah udara Indonesia. Selain ancaman militer, ada pula ancaman non-militer yang mengganggu kedaulatan NKRI. Ancaman non-militer menggunakan faktor non-militer yang membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Yang pertama adalah ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ini berbasis ideologi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Salah satu contoh dari ancaman ini adalah paham komunisme yang terjadi di Indonesia. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan sejak dini, dan Bhinneka Tunggal Ika serta konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan. Kedua hal ini merupakan salah satu cara atau strategi dalam mengatasi ancaman berdimensi ideologi. Yang kedua adalah ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik dapat datang dari luar negeri seperti intervensi, intimidasi, provokasi ataupun blokade politik, dan juga dapat datang dari dalam negeri seperti makar ataupun kudeta. Strategi dalam mengatasi ancaman berdimensi politik yaitu mengembangkan demokrasi politik dan juga memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi. Saat ini, tiap-tiap negara di dunia bersaing dalam meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing. Contoh-contoh dari ancaman berdimensi ekonomi yaitu masuknya produk luar negeri yang mengancam keberadaan produk lokal, munculnya kesenjangan sosial, serta angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Untuk mengatasi ancaman berdimensi ekonomi ini, dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengoptimalkan bahan baku yang ada dalam negeri sehingga tidak perlu bergantung terhadap bahan baku dari luar negeri atau impor. Dan yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja padat karya sebagai solusi dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran. Serta yang nomor 4 adalah ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya ini memiliki persoalan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang memicu separatisme, terorisme, dan kekerasan.
Cara-cara untuk menanggulangi atau mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya ini yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri, melakukan filterisasi budaya asing yang disesuaikan dengan Pancasila, dan membuat kebijakan atau kewajiban belajar 12 tahun. Dan yang terakhir adalah ancaman berdimensi teknologi dan informasi. Pada saat ini, teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi yaitu mudahnya berkomunikasi dengan orang yang jauh, mudahnya mengakses internet, dan juga mudahnya mengetahui informasi ataupun berita terbaru secara real time. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi yang pesat yaitu kemajuan teknologi yang sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti scammer, cybercrime, penyebaran hoax, dan konten-konten bermuatan negatif. Cara-cara untuk mengatasi ancaman berdimensi teknologi dan informasi yaitu 1. Melakukan pemblokiran konten yang dianggap berpengaruh dan mengancam persatuan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konten berkualitas, termasuk pemahaman kebinekaan dan anti-terorisme. Berikut dua hal tersebut adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah dan mengatasi ancaman berdimensi teknologi dan informasi. Sedangkan sebagai masyarakat, kita dapat melakukan membatasi diri dalam mengakses internet yang berarti mampu bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kita selaku pelajar dan juga warga negara Indonesia dapat bersama-sama bergotong royong membantu pemerintahan guna mencegah ancaman terhadap negara yang dapat mengganggu kesatuan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.